Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah terus ada sampai detik ini buat menyupport channel ini supaya lebih berkembang lagi dan lebih berkembang lagi ya. Oke, ini sebenarnya eh, cerita ini ya, berita ini ataupun cerita ini terserah. Ini dikirimin sudah agak lama sih, dari tanggal 7 kemarin saya dikirimin ya. Sama tim juga, karena ada yang nge-share ke dia melalui nomor WA katanya kan, dan saya ada yang viral lagi di daerah Tangsel ya, atau Tangerang Selatan, yaitu seorang ibu yang terjerat pinjol untuk biaya sekolah anaknya gitu loh. Dan ini viralnya pas di tanggal 7 kemarin ya. Sebenarnya saya mau bikin videonya, cuman terlalu mepet dengan pembahasan saya yang lainnya, sehingga saya masukkan dulu pembahasan yang lain, baru saya mulai lagi bahas ini gitu loh ya. Karena ini banyak juga desakan dari teman-teman semuanya. Bang, gimana tanggapannya Bang? Itu viral lagi itu Bang, sejak yang dari kemarin, yang dari Semarang kemarin, atau yang sebelumnya dari Malang, habis itu ke Semarang ya, sampai sekarang ke Tangerang Selatan gitu loh, atau Tangsel gitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas videonya dan memberikan masukan nanti dan tanggapan juga nanti, teman-teman juga boleh memberikan tanggapan juga di kolom komentar, tapi tolong bersikapnya dengan baik dan sopan, memberikan supportan, masukan, jangan menghujat yang menimbulkan kericuhan ataupun sebuah provokasi hal lainnya gitu loh. Silahkan berkomentar dengan sehat aja di link komentar ya. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah bermurah hati untuk selalu mensupport atau menantikan video-video terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah buat Anda semuanya. Oke, ini di sebelah sini ada, saya tunjukin cuman judulnya aja. Saya ambil berita yang saya bacakan itu dari mana? Ini dari suarajakarta.id gitu ya. Dan di sini judulnya juga viral, kisah pilu ibu di Tangsel diteror terjerat pinjol untuk biaya sekolah anaknya. Jadi di situ seperti itu ya. Ini ditulis oleh Rizky Nurmansyah, Senin 7 Juni 2021. Ini sore ya, 15.33. Mainnya sore-sore terus ini. Ini kediaman Yani, seorang ibu di Tangsel yang terjerat pinjaman online, pinjol. Kisah pilu warga Tangsel ini viral di media sosial. Ini suarajakarta.id. Kisah pilu dialami seorang ibu di kota Tangerang Selatan kan, atau Tangsel. Lantaran terjerat di pinjaman online, pinjol. Kisah itu dialami oleh ibu bernama Yani, warga Kampung Gunung Ciputat, Tangsel. Ya, berarti warga Kampung Gunung di Tangerang Selatan. Kisah itu terungkap setelah anaknya Muhammad Abdul Fikri membagikan kisah sang ibu melalui media sosial atau medsos. Berarti medsos ini juga membantu juga ya, seorang anak membagikan. Kisah ini terungkap setelah anak Muhammad Abdul Fikri membagikan kisah sang ibu melalui media sosial atau medsos. Salah satunya diunggah akun @tangsel_update. Fikri bercerita dia dan ibunya sedang kesulitan, tak punya biaya untuk melunasi biaya sekolah di SMK Paramarta. Ya. Tak hanya itu, kini dia harus melunasi pinjol yang semulanya digunakan untuk biaya hidup dan kebutuhan selama sekolah. Akibatnya, dia tak dapat mengambil ijazah lantaran masih memiliki tunggakan di sisi lain. Di sisi lain, dia dan ibunya menghadapi teroran dari pinjol. Bentuk terorannya melalui pesan berantai ke semua kerabat melalui SMS dan kata-kata kasar. Ini yang biasa kita sebut dengan sebar data ya, atau ancaman gitu ya. Setiap hari bahkan diakui didatangi para penagih. Setiap hari didatangi oleh para penagih. Sementara di akun
seputar Tangsel disebut Fikri dan ibunya terlilit hutang di 8 akun pinjol. Selain itu, Fikri juga memiliki tunggakan biaya sekolah untuk SPP dan ijazah tahun 2020 sebesar 3.960.000. Saat ditemui di kediamannya, Yani enggan dimintai keterangan usai kisahnya terlilit hutang pinjaman online viral di media sosial. Sementara itu, Titin Bibi dari Yani mengatakan, saat ini kasus yang menimpa keponakannya tengah ditangani, baik hutang pinjaman online dan juga tunggakan di SMK Paramarta. Lumayan juga ini ya. Dari Tangsel tadi sudah ada yang kesini dibantuin diurusin pinjaman online-nya dan biaya sekolahnya. Dibantu bayar semua, katanya ditemui Senin 7 Juni 2021. Meski tanggal bersebelahan, Titin tak mengetahui soal pinjol yang dilakukan oleh Yani anaknya. Ibu nggak tahu, nggak ngerti. Tahu-tahu tagihan katanya membengkak, ungkapnya. Dia meminta jika ada yang mau membantu, baiknya memberikan bantuan dengan melunasi langsung utang-utang keponakannya, bukan memberikan uang secara langsung. Ibu juga bilang jangan kasih uangnya, takut kepake buat yang lain. Menurutnya beberapa hari terakhir banyak penagih yang datang, bahkan hampir setiap hari. Untuk membayar pinjol itu, Yani bahkan meminjam uang ke warga. Sering setiap hari Bu Yani pinjam sono, pinjam sini, yang gak ketutup lah, banyak yang nagih, ungkapnya. Saat ini, lanjut Titin, Yani bekerja sebagai asisten rumah tangga di dekat rumahnya. Gajinya sekitaran 1,2 juta sebulan. Yani menjadi tulang punggung keluarganya lantaran suaminya sudah meninggal sejak anaknya masuk duduk di bangku kelas 4 SD. Dia berharap agar kasus pinjol ini tak terulang lagi dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tak tergiur pinjol. Jangan sesekali begitu. Jangan sampai terjerat pinjol. Ya benar juga ya, jangan sesekali kita menoleh ke pinjaman online. Jangan sampai terjerat di pinjol, itu benar. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMK Paramarta, Mina Rohman, membenarkan soal adanya tunggakan alumni siswa Muhammad Abdul Fikri. Kalau masalah tunggakan, dia memang punya tunggakan di tahun 2020, katanya saat ditemui di suarajakarta.id Senin. Menurutnya, baik Fikri dan orang tuanya serta media yang memviralkan keluhan alumninya itu sudah datang ke sekolah untuk mengklarifikasi hasil pembahasan tunggakan tersebut. Pihak Fikri berjanji bakal melakukan pelunasan tunggakan itu pada Kamis mendatang. Kita juga nggak tahu ya pastinya, infonya pakai bantuan donasi, tuturnya. Oke. Jadi saya kalau udah dengar ini, apalagi ini di daerah Tangerang ya, saya ingat karena yang disampaikan itu adalah saudara Yani ya. Saya ingat satu orang yang pernah saya bantu di daerah situ. Itu kalau nggak salah waktu itu hutangnya mencapai 40 juta ya. Dan ceritanya persis, dia juga mempunyai satu orang anak, dan satu orang anak itu cuma semata wayang aja. Dan anaknya mungkin seumuran dalam berita itu, saya belum juga mengkonfirmasi. Tadi saya juga tanya sama tim mana nomor yang bersangkutan di daerah itu. Saya penasaran karena nama orangnya persis gitu loh, nama orangnya persis, kisahnya persis, dan dia juga kehilangan suami, mungkin meninggal dunia ya, berpisah, maut yang memisahkan. Dan kalau nggak salah itu sekitaran 2019 ya, saya masih ingat itu 2019 di bulan Agustus kalau nggak salah, dan nyaris mau bunuh diri kisah itu. Dan saya membaca itu, saya agak gagal fokus gitu loh, karena saya pasif banget.
dengan nama orangnya gitu. Namanya Yani, cuma nama anaknya saya nggak tahu ya, dan ceritanya juga hampir sama gitu loh. Tapi kalau bahwa dia profesinya seorang ibu rumah tangga, saya nggak tahu ya profesi itu apa. Cuman yang saya ambil dari cerita itu, dari berita itu ya, mungkin kita bisa belajar dari hal itu ya, bahwa memang kalau bisa, ini kalau bisa ya, jangan pernah menoleh ke pinjaman online sesekalipun gitu loh ya, meskipun hanya itu sekali aja untuk dana instan atau segala macam. Yang penting jangan pernah menoleh dalam hal itu. Nanti saya juga belum bisa memberikan tanggapan yang pasti dari hal itu ya, saya mau konfirmasi dulu, karena dalam berita itu rasanya dengan nama yang bersangkutan itu rasanya saya nggak asing, tapi entah itu orangnya atau tidak, nanti biarkan tim saya dulu bertanya. Nanti saya akan ada itu data-data orangnya gitu loh, apakah ini orangnya atau tidak. Tapi kalau dari namanya dan kisahnya hampir sama ya, tapi saya mungkin itu hanya kesamaan aja, tapi saya nanti coba konfirmasi dulu ini gimana gitu loh, karena namanya sama gitu kan. Nanti teman-teman juga boleh silahkan yang mau memberikan tanggapan seputaran kisah ini, silahkan di kolom komentar aja. Kalau menurut saya sih, dari hal kita yang menganggap suatu itu sepele mungkin untuk kebutuhan hidup, dana instan ini segala macam, yang akhirnya berujung panjang. Jadi sisanya kitalah yang memikirkan bahwa pinjol itu sebenarnya, kalau kita analisa, kalau saya ya, kalau bisa jangan ambil aja lah, itu aja lah, jangan ambil gitu loh ya, jangan pernah minjam ke situ, jangan pernah ambil, itu aja Anda pikirkan gitu loh. Karena bukan satu atau dua orang lagi, ini kasusnya sudah banyak banget, belum lagi segi bunga, denda, penagihan segala macam. Apakah Anda tidak kapok gitu ya? Itu aja, itu semuanya kembali ke diri Anda aja. Kalau menurut dari berita itu, saya nggak mau konfirmasi dulu, saya pengen cari tahu dulu, ini orang yang dalam berita ini orang yang saya bantu di 2019 kah atau dengan orang yang berbeda. Itu aja sih. Nanti kalau misalnya orang yang berbeda, oke, saya akan ulangin lagi, nanti saya akan semati menurut saya bagaimana gitu loh. Tapi nanti ya di video lain mungkin nanti saya akan sambung lagi cerita ini. Buat teman-teman semuanya, silahkan yang mau komentar isi aja di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brony. Wassalam.